kekuatan jimat. Dang! Pedang Kaisar Langit digenggam erat oleh Ye Yan dan seni bela diri jurus pedang mematikan ini segera ditampilkan olehnya. Cahaya pedang berkedip dan energi pedang yang sangat menakjubkan diikuti oleh aura dingin. Pedang ini benar-benar terbang ke arah langit, lalu pedang itu menghancurkan semua pertahanan Qi Changqiang, kemudian jatuh di atas kepalanya. Wajah Qi Changqiang pucat, dia ingin bersaing, tapi sudah terlambat. Pedang itu jatuh dan kepalanya terbang secara horizontal. Bam! Sebuah suara terdengar dan dia sudah tak bernyawa. Sampai mati saja dia tetap tidak mengerti, dirinya yang memiliki kultivasi alam pembentukan alkimia tingkat 2, mati di tangan seorang praktisi alam kondensasi energi. Shoot! Pada saat ini, ekspresi Kishan serius. Dia dari awal sudah bersiap untuk bergerak langsung ke arah luar gua. Kejar! Ekspresi yang menjadi serius, dia berteriak dan singa ungu mengejar ke arah sana. Namun, begitu dia melangkah keluar dari gua, Ye Yan mendengar suara langkah kaki. Qi Dao dan yang lainnya sudah datang. Ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Qi, Kishan menghela napas lega. Lord! Namun pada saat ini, suara keras yang menusuk kuping juga terdengar. Kemudian, ada cahaya ungu datang dengan cepat menuju tempat ini. Singa ungu! Qi Dao dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka. Mereka bisa merasakan teror dari binatang spiritual ini. Meskipun binatang itu belum muncul, suara sederhana itu saja hampir sebanding dengan suara seorang praktisi alam spiritual jiwa. Anak ini tampaknya tumbuh besar di pegunungan. Dia dan singa ungu kecil ini memenggal Qi Changqiang dan yang lainnya sampai mati. Kata Kishan dengan kejam. Mendengar ini, semua orang terkejut. Tatapan Qi Dao juga jatuh pada Ye Yan. Bahkan jika dia tidak rela, dia hanya bisa melihat ke arah Nenek Ua dan yang lainnya, lalu berkata, Ayo, kembali! Kurang satu baris! Ye Yan menghela napas saat dia melihat orang dari keluarga Qi pergi. Jika itu 1 menit lebih cepat, Kishan pasti dapat dibunuh. Namun, sekarang dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Meskipun dia bisa mengendalikan singa ungu kecil ini, tapi dia hanya bisa mati jika singa ungu yang asli datang. Kawan, kali ini terima kasih banyak. Ya, aku akan melepaskan jimat penjinakan binatangmu. Kamu sudah kembali bebas. Tapi, anggap saja aku berhutang budi padamu. Aku pasti akan membalasnya kalau ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Setelah berkata, Ye Yan tiba-tiba bergerak dan pergi ke kejauhan. Wush! Setelah Ye Yan pergi, di dalam Gunung Changyun meraung tanpa henti. Kelahiran senjata spiritual membuat terlalu banyak praktisi di kota Changyun bersaing dan itu juga menyebabkan getaran binatang spiritual di hutan gunung. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tidak tenang. Namun, Ye Yan telah kembali ke kediaman Ye di bawah kegelapan malam. Setelah kembali ke kediaman Ye Yan pun merasa lega. Alam kondensasi energi tingkat 9 sebanding dengan kekuatan jiwa alam kondensasi energi tingkat 8. Bahkan sekarang bisa bertarung kalau bertemu dengan alam pembentukan alkimia tingkat 1. Kata Ye Yan diam-diam dalam hatinya. Bahkan 1 tingkat kesenjangan di ranah saja sulit untuk dilewati, apalagi alam yang sangat besar. Untuk orang luar, bahkan 10 praktisi alam kondensasi energi tingkat 9 saja tidak akan mampu bersaing dengan 1 praktisi dari alam pembentukan alkimia tingkat 1. Namun, karena Ye Yan mempelajari mantra pedang langit, jadi setiap kali dia menelan senjata spiritual, meridian dan organ internalnya akan dimurnikan. Oleh karena itu fisiknya tidak lebih lemah dari para klan binatang. Di bawah diafragma emas, kekuatan spiritualnya sangat murni, hanya dengan begitu dia dapat mencapai langkah ini. Jika orang-orang dari dunia luar mengetahuinya, mereka akan terkejut. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia yang bisa melintasi ranah untuk bertarung? Hanya saja Ye Yan tahu dengan jelas bahwa kekuatan seperti itu tidak cukup dan ranah Kishan telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2. Untungnya, kesenjangan antara mereka berdua semakin kecil.
Selain itu, meskipun jarak ke pertarungan Changyun hanya tersisa belasan hari lagi, tapi masih ada waktu untuk bersiap. Di mana lagi ada senjata spiritual di kota Changyun? Di dalam kerajaan juga tidak apa-apa. Yayan segera menyalurkan suaranya ke pedang. Dia merasa bahwa wanita ini tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat senjata dari segala arah. Tidak tahu, kata wanita di dalam pedang. Tidak tahu? Jawabannya membuat Yayan menghela napas. Sekarang dia telah mencapai tingkat ini, tidak ada gunanya menelan senjata spiritual biasa jika dia ingin dengan cepat meningkatkan ranahnya. Kecuali itu adalah senjata spiritual tingkat atas atau senjata dewa. Sayangnya, tidak peduli yang manapun itu sangat langka dan sulit didapatkan. Hanya bisa berlatih langkah demi langkah. Gumam Yayan. Hanya bisa berlatih selangkah demi selangkah, tidak ada jalan pintas. Hanya dengan rajin berlatih setiap hari, baru bisa membuat pondasi semakin kokoh. Hal inilah yang diajarkan Ye Xiaotian padanya. Sekarang Yayan mengingat hal ini, kemudian membenamkan dirinya dalam latihan. Malam ini, kediaman Qi sangat hening. Beberapa hari ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Qi benar-benar sial. Putranya Qi Dao, Qi Shui, meninggal lebih dulu. Kemudian banyak pemuda keluarga Qi meninggal. Sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan senjata spiritual, tapi Qi Changqiang dan yang lainnya juga terluka. Hal ini membuatnya sangat marah. Sial, kalau aku tahu siapa orang itu, aku akan mencabik-cabiknya. Jika bukan karena orang yang tiba-tiba dibunuh, keluarga Qi tidak akan seperti ini. Hanya saja menurut apa yang dikatakan Qi Shan, orang itu sepertinya bisa berkomunikasi dengan para klan binatang. Dia seharusnya tumbuh dewasa di pegunungan atau hutan. Sepertinya susah untuk membalaskan dendam ini. Lagi pula, mereka akan sangat sulit menaklukkannya karena adanya singa ungu. Patriarki harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan Changyun. Jangan sampai nanti ada masalah, kata Nenek Wa. Serangkaian tindakan keluarga Qi dalam beberapa hari terakhir membuatnya sedikit tidak puas. Setelah mendengar ini, Qi Dao pun mengangguk. Dengan adanya putraku, Qi Shan, di sini, pasti tidak akan pernah ada masalah. Meskipun Nenek Wa sekarang agak curiga dengan kemampuan Qi Dao, dia tetap mengangguk pada Qi Shan. Qi Shan ini sudah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2. Dengan tingkat ini, selain di dalam kediaman wali kota, kekuatan mana lagi yang bisa menandinginya di antara generasi muda di kota Changyun? Cukup untuk menghabiskan semua anak muda. Keluarga Ye! Sudut mulut Nenek Wa terangkat. Dalam pertarungan Changyun ini, nama Ye Xiaotian harus dihapus dan keluarga Ye harus mati. Yayan juga harus mati. Tidak ada yang bisa mempengaruhi reputasi Yun Feiyu dan Yun Fexu. Jika nanti keluarga Qi benar-benar tidak bisa melakukannya, kali ini masih ada mereka, pikir Nenek Wa diam-diam. Tekad keluarga Yun kali ini luar biasa. Pada saat itu, aku akan membiarkan seluruh kota melihat akhir keluarga Ye yang tragis. Selama nama Ye Xiaotian dihapus, sejarah akan mencatat bahwa dia bukan pahlawan seperti dulu lagi. Apa keputusan akhir tentang bagaimana buku sejarah ingin ditulis itu masih bukan milik keluarga Yun? Berpikir seperti ini, ekspresi Nenek Wa menjadi lebih dingin. Saat ini, Yayan masih latihan di kediaman Ye. Dia tidak boleh membuang-buang waktu. Hanya yang kuat yang bisa menyelesaikan semuanya. Beberapa hari telah dihabiskan seperti ini. Di dalam halaman Yayan yang termasuk kediaman Ye, ekspresi Yayan tiba-tiba terbuka dan senandung pil jiwa membuat kekuatan jiwanya benar-benar menerobos terobosan baru. Kekuatan ini sebanding dengan kekuatan jiwa dari ranah alam kondensasi energi tingkat 9. Kata Yayan diam-diam. Dalam latihan beberapa hari ini, Yayan tidak hanya memiliki terobosan dalam kekuatan jiwa, tapi sekarang dia dapat mengumpulkan beberapa jimat. Jimat angin! Teriak Yayan, kemudian kekuatan jiwanya berubah menjadi jimat angin. Jika angin kencang bertiup dan terkena tubuhnya, itu juga dapat meningkatkan kecepatannya beberapa poin. Jimat petir!
kata Yeyan dan tiba-tiba kekuatan jiwanya berubah menjadi jimat petir. Raungan jimat tak henti, kemudian guntur dan kilat jatuh. Jimat kabut! Tak lama kemudian, kabut tebal keluar dari jimat dan mengaburkan pandangan. Bab 18, Segalanya, Jangan Harap. Setelah berhasil membuat beberapa jimat, Yeyan baru menarik kembali kekuatan jiwa sambil menghela napas panjang. Kekuatan jimat memang luar biasa. Kalau bisa membuat puluh hingga ratusan jimat, maka jimat itu bisa dijadikan sebagai formasi yang dapat mengeluarkan kekuatan lebih dahsyat. Bahkan, bisa menjadi sebuah formasi spiritual yang dapat mengumpulkan energi spiritual dari alam untuk dijadikan tempat berlatih bagi keturunan dari keluarga maupun para murid dalam sekte. Pantas saja master formasi jimat sangat dihormati oleh orang-orang. Gumam Yeyan. Master formasi juga dikenal dengan master formasi jimat. Kedudukan master formasi sama tinggi dengan master pembuat pil di alam api. Beberapa sekte besar dan keluarga juga memosisikan mereka sebagai tamu terhormat. Hanya saja, Yeyan yang sekarang meskipun telah menguasai teknik jimat kuno, dia hanya bisa membuat 10 jimat saja. Dia masih belum mencapai tingkat yang dapat menciptakan sebuah formasi. Akan tetapi, wanita di dalam pedang itu sudah sangat terkejut dengan kemampuannya itu. Wanita itu telah melihat banyak master formasi jimat berbakat yang sangat kuat, tapi semua itu hanya tertulis di dalam sejarah kuno alam api. Namun, saat para master itu masih muda, mereka juga tidak memiliki bakat setinggi Yeyan. Mereka semua memerlukan waktu setidaknya 3 bulan untuk memahami hingga berhasil menciptakan jimat pertama. Sedangkan Yeyan, sekarang dia telah berhasil membuat 10 jimat. Jika hal ini tersebar luas, maka orang-orang di alam api yang mengaku sebagai master berbakat dalam pembuatan jimat pasti akan merasa malu. Setelah itu, Yeyan juga merasakan alam kekuatan spiritual sejenak. Walaupun tidak memiliki senjata, beberapa hari ini Yeyan telah berlatih hingga mencapai alam kondensasi energi tingkat 9. Dia bisa memasuki alam pembentukan alkimia kapanpun. Hanya saja, alam pembentukan alkimia berbeda dengan alam kondensasi energi. Alam pembentukan alkimia adalah terjadinya pembentukan sebuah pil spiritual dalam diafragma. Jika kekuatan spiritual semakin besar, maka pil spiritual yang terbentuk akan semakin kuat. Bahkan alam pembentukan alkimia tingkat 1 bisa berhadapan dengan praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 2 hingga tingkat 3. Agar bisa mencapainya, Yeyan sampai saat ini masih belum memasuki alam pembentukan alkimia. Dia ingin melatih energi spiritual di dalam diafragma dengan saksama. Hanya dengan demikian, dia baru bisa mengukuhkan tubuhnya agar saat memasuki alam pembentukan alkimia, dia bisa menjadi lebih kuat. Besok adalah pertarungan Changyun. Setelah merasakan tingkat kekuatan di tubuhnya sendiri, sorot mata Yeyan langsung menjadi serius. Tiba saat itu, apakah semua praktisi di kota Changyun akan datang untuk menyaksikan pertarungan Changyun ini? Keluarga Qi, kalian ingin mengalahkan keluarga Ye? Keluarga Yun ingin menghapus nama ayahku dari prasasti suci Changyun? Yun Feksu, Yun Feiyu juga menginginkan keluarga Ye lenyap sepenuhnya? Yeyan mengepal kuat telapak tangannya dengan sorot mata yang memancarkan keteguhan. Segalanya, jangan harap. Besok, aku akan membuat orang-orang di kota Changyun mengerti jika kehormatan ayahku tidak bisa dinodai oleh siapapun. Sebagai seorang anak, bagaimana mungkin Yeyan membiarkan orang-orang mempermalukan ayahnya? Dengan pemikiran ini, Yeyan berjalan keluar dari kediaman Ye. Dia ingin pergi ke Tokoling untuk mencoba keberuntungannya lagi. Jika dia bisa mendapatkan senjata spiritual yang lebih kuat, maka dia lebih percaya diri bisa memperoleh kemenangan dalam pertarungan Changyun. Kali ini, Yelong dan yang lain tidak menghentikan Yeyan keluar dari kediaman Ye. Biarkan Yaner pergi saja, besok adalah pertarungan Changyun. Hari ini, keluarga Qi maupun keluarga Yun tidak akan bertindak. Mereka lebih ingin Yaner melihat kekalahan keluarga Ye dengan matanya sendiri. Benar. Selain itu, dengan begitu juga bisa membuat keluarga Qi dan keluarga Yun tenang. Biarkan mereka tahu kalau Yaner masih berada di kota Changyun. Yelong dan yang lain terlihat serius. Besok, mereka akan diam-diam mengantar Yeyan keluar kota.
Semoga Yaner tidak mengecewakan kita semua. Semoga beberapa tahun kemudian dia bisa kembali untuk membangun keluarga Ye. Ucap Yelong. Apakah benar sudah tidak ada harapan lagi? Yewan dan yang lain. Tanya seorang pengurus kediaman Ye. Yelong, Yehu dan Yebao menggelengkan kepalanya secara bersamaan. Mereka sudah mengeluarkan semua aset kediaman Ye untuk membeli pil obat di toko Ling. Walau demikian, Yewan hanya berhasil memasuki alam kondensasi energi tingkat 8. Sedangkan Yetong baru memasuki alam kondensasi energi tingkat 9. Meskipun alam pencapaian mereka tidak lemah, kemampuan Kisan berada di alam pembentukan alkimia. Perbedaan alam tidak akan bisa dilangkahi. Hanya tersisa 1 hari, tapi mereka juga sudah bisa menebak hasil akhir yang seperti itu. Melihat situasi ini, beberapa pengurus kediaman Ye juga menghela napas kecewa. Namun, dalam sorot mata mereka memancarkan keteguhan. Jika benar akan bertarung untuk menentukan hidup dan mati, mereka pasti akan melindungi generasi muda dari keluarga Ye. Sementara, Ye yang tidak tahu menahu tentang semua ini. Dia langsung menuju ke toko Ling. Selama perjalanan, para praktisi kota Changyun juga terlihat sangat heboh. Besok adalah pertarungan Changyun. Ini adalah hal yang paling dinantikan di kota Changyun. Hampir seluruh penjuru kota membincangkan hal itu, hingga beberapa rumah judi pun langsung membuka taruhan untuk pertarungan kali ini. Saat Yeyan melewati rumah judi itu, dia juga melihat kelipatan pembayarannya. Keluarga Qi, 1:1.1. Keluarga Feng, 1:1.9. Keluarga Wu, 1:3. Keluarga Ye, 1:50. Haha! Melihat kelipatan pembayaran itu, Yeyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Terlihat jelas tidak ada satupun orang di kota Changyun yang optimis dengan kemampuan keluarga Ye. Keluarga Qi memiliki Kisan yang merupakan praktisi alam pembentukan alkimia. Rumor mengatakan kalau dia telah mencapai tingkat kedua. Sementara keluarga Feng memiliki pemuda berbakat bernama Feng Shuo yang juga telah mencapai alam pembentukan alkimia. Meskipun keluarga Wu tidak memiliki keturunan yang memasuki alam pembentukan alkimia, kalau saat bertarung, Kisan dan Feng Shuo mengalami cedera parah, maka keluarga Wu masih memiliki kesempatan, sedangkan untuk keluarga Ye, hahaha, baik keluarga Qi ataupun keluarga Feng, mereka pasti akan mengeliminasi keluarga Ye terlebih dahulu. Jadi, keluarga Ye sama sekali tidak memiliki kesempatan. Hais, dulu Ye Xiao Tian juga pernah berperang untuk kota Changyun. Sampai detik ini pengorbanannya masih membekas di tembok kota. Tapi sekarang keluarganya. Perhatikan tutur katamu. Keluarga Ye telah menyinggung keluarga Yun, sedangkan Yun Feksu adalah orang suci. Kalau terlalu banyak bicara, maka nyawamu akan terancam. Kehormatan orang suci, meski dirinya tidak berada di sini, orang-orang tetap tidak berani membicarakan keburukannya. Seketika, orang-orang langsung menggelengkan kepala. Cepat lihat, bukankah itu Yeyan? Aku kira keluarga Ye telah mengantarnya pergi. Mungkin keluarga Ye ingin bertempur hingga detik darah penghabisan. Selain itu, apa baiknya mengantar pergi Yeyan? Diafragma Ye yang telah dihancurkan, apakah dia masih bisa menciptakan keajaiban? Hanya anggota keluarga Ye yang mengetahui tentang kesembuhan diafragma Yeyan. Mendengar pembicaraan dari orang-orang yang ada di sini, sorot mata Yeyan memancarkan aura dingin. Suatu hari, dia akan membuat semua praktisi di kota Changyun tahu jika Yun Feksu dan seluruh anggota keluarga Yun bukanlah siapa-siapa di hadapan keluarga Ye. Wush! Setelah itu, Yeyan menghirup napas dalam-dalam, lalu berjalan masuk ke toko Ling. Di dalam toko Ling, Yeyan berjalan dengan perlahan tanpa kepanikan sedikit pun. Hanya saja, setelah mengelilingi toko, dia tidak menemukan keberuntungan seperti waktu itu. Namun, saat dia hendak meninggalkan toko, wanita dalam pedang Kaisar Langit yang tersimpan di tasnya itu berkata, "Ada sebuah batu yang memancarkan cahaya ungu di sebelah kirimu, belilah batu itu." Yeyan terkejut. Dia tidak menyangka ternyata wanita di dalam pedang itu bisa berbicara. Namun, setelah itu matanya langsung mengarah pada batu ungu itu. Apakah ini adalah senjata spiritual? Bukan,
Jawab wanita itu tanpa berbasa-basi. Bukan senjata spiritual? Tapi batu itu lebih berharga dibandingkan dengan senjata spiritual. Ucap wanita itu. Lebih berharga dibandingkan dengan senjata spiritual? Seketika, Yayan langsung melihat ke arah batu ungu itu. Berapa harga batu ini? Yayan melihat ke arah orang tua penjaga toko. Orang tua ini masih sama dengan yang terakhir dia temui. 20 sen. Jawab orang tua itu. Yayan menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan uang spiritual. Kemudian, dia menyimpan batu ungu itu ke dalam tasnya. Saat ini, terdengar suara dari wanita itu. Dengan adanya batu ini, kesempatanmu untuk menang dalam pertarungan Changyun besok akan lebih besar. Bab 19, Rumah Judi Bertaruh Keluarga Ye. Setelah mendengar ucapan wanita itu, wajah Yayan langsung menjadi serius. Apakah batu ini sangat gaib? Setelah meninggalkan Tokoling, sepanjang jalan Yayan terus menatap batu ungu yang ada di tasnya dengan serius. Seketika, mata Yayan langsung berbinar. Kekuatan jiwa! Ternyata benar, ini adalah barang berharga. Terdapat gelombang kekuatan jiwa yang lemah di dalam batu ungu itu. Jika tidak dirasakan dengan saksama, maka akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Bisa dibayangkan jika batu ungu ini bukanlah batu biasa. Dengan adanya batu ini, maka dia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam pertarungan Changyun besok. Haha, Yayan! Pada saat ini, terdengar sebuah suara. Saat mendengar suara itu, Yayan langsung menghentikan langkah kakinya. Kishan? Ki Changjian? Ternyata anggota keluarga Ki berada di sini. Dunia ini sungguh kecil. Wah, tempat itu adalah pintu depan dari sebuah rumah judi, jadi pemandangan ini pun disaksikan oleh banyak orang. Saat ini, terdengar cibiran dari Kishan. Tidak disangka akan bertemu denganmu di sini. Yayan, kamu berani bertaruh denganku di rumah judi ini? Tidak. Aku datang ke sini hanya untuk bertaruh keluarga Ki akan menjadi pemenang dalam pertarungan Changyun besok. Kamu berani bertaruh untuk keluarga ya tidak? Keluarga Ki sengaja mencari masalah dengannya. Seketika, pandangan orang-orang pun langsung tertuju pada Yayan. Keluarga Ki tidak sibuk menyiapkan pemakaman, malah masih ada kesenangan untuk datang ke rumah judi. Ucap Yayan sambil tertawa sinis. Para praktisi yang berada di sekitar sontak terkejut. Kishan, Ki Changjian dan yang lain langsung murka. Hanya saja, dalam situasi ini mereka hanya bisa meredam amarahnya. Pertarungan Changyun besok, Yayan, aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana kekalahan dari keluarga Ye, ayahmu Ye. Kata Kishan. Besok, dalam pertarungan Changyun, aku, Yayan akan tetap berdiri teguh di kota Changyun. Ujar Yayan yang langsung memotong pembicaraan Kishan. Hahaha. Kishan, Ki Changjian dan yang lain tertawa terbahak-bahak dengan nada yang meremehkan. Yayan tersenyum tipis. Tertawalah sepuasnya, tertawa hingga seluruh anggota keluarga Ki mati. Setelah itu, Yayan berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Kemudian, tatapan matanya langsung mengarah ke papan nama rumah judi. Apakah ini adalah rumah judi yang dibuka oleh kediaman wali kota? Sepertinya bisa dipercaya, kan? Pertarungan Changyun bisa dibuka kembali seperti sekarang. Kediaman wali kota benar-benar telah mengerahkan banyak tenaga. Meski demikian, sudut bibir Yayan terlihat sedikit terangkat, lalu dia pun berjalan masuk. Yayan benar-benar ingin bertaruh? Pemandangan ini membuat Ki Changjian, Kishan dan yang lain terkejut dengan sudut bibir mereka memperlihatkan ekspresi mengejek. Orang-orang di sekitar juga langsung terkejut. Keluarga Ye, 1:100. Saat melihat kelipatan pembayaran untuk keluarga Ye, Yayan langsung terdiam. Bukankah tadi masih 1:50? Dia hanya mengelilingi Tokoling sebentar dan sekarang sudah berubah menjadi 1:100. Yayan,
Siapa yang akan kamu taruh? Kamu juga mau bertaruh untuk keluarga Ki? Tanya pengurus yang ada di dalam rumah judi. Pengurus itu adalah orang yang diutus oleh kediaman wali kota untuk mengurusi tanah kuburan pedang waktu itu. Yeyan masih mengingat namanya, Chang Song. Saat ini, Chang Song melihatnya dengan tatapan mengejek. Mengejek? Tidak ada yang tahu jika Yeyan juga memandang Chang Song dengan tatapan yang sama. Kali ini datang bertaruh, Yeyan akan membuat seluruh anggota kediaman wali kota menangis sedih. Plak! Pada saat ini, Yeyan langsung mengeluarkan kristal binatang buas yang didapatkannya ketika membunuh binatang buas di dalam Gunung Changyun, lalu meletakkannya di atas meja. Kristal binatang buas alam kondensasi energi tingkat 9. Harga benda ini sangat tinggi. Paling tidak harganya setara dengan 200 sen spiritual. 200 sen spiritual, jumlah itu tidaklah sedikit bahkan untuk satu keluarga. Setelah itu, di bawah tatapan orang-orang, Yeyan meletakkan kristal binatang buas di atas nama keluarga Ye. Bertaruh keluarga Ye? 1:100. Kalau dia menang, maka dia akan mendapatkan 100 buah kristal binatang buas. Menang? Kamu sudah gila, ya. Kamu merasa keluarga Ye masih punya harapan? Kalau benar ada harapan, maka tidak mungkin tak ada seorang pun yang bertaruh untuk keluarga Ye di kota Changyun ini. Yeyan sungguh bodoh. Dia memberikan sebuah kristal binatang buas pada kediaman wali kota secara cuma-cuma. Seketika, orang-orang langsung mengomentarinya. Kamu yakin? Tanya Chang Song sambil memelototi Yeyan. Yakin? Yeyan menganggukkan kepalanya. Hahaha, baiklah. Chang Song terbahak-bahak, lalu menuliskan nota. Di bawah tatapan semua orang, Yeyan membawa nota itu pergi meninggalkan rumah judi. Anak itu, apa dia sudah gila? Kristal binatang buas yang berharga tinggi itu mungkin adalah aset dari keluarga Ye dan dia memberikan kristal itu pada kediaman wali kota secara cuma-cuma. Keluarga yang memiliki keturunan seperti ini sungguh menyedihkan. Ye Xiaotian bukanlah orang biasa, sangat disayangkan dia melahirkan seorang putra bodoh seperti ini. Banyak orang pun menggelengkan kepala mereka. Qi Changjian dan Qi Shan juga tertawa sinis. Besok akan ada pertunjukan menarik. Apakah orang itu adalah Yeyan? Tanya seorang gadis muda berjubah yang berada di dalam kerumunan itu. Benar, Nona. Seorang orang tua mengikuti di sisi Nona itu. Kakek memintaku datang untuk menolong orang seperti dia? Terlihat sorot mata kebingungan dalam mata gadis itu. Dulu, kakek dari gadis itu pernah tersesat di dalam Gunung Changyun dan diselamatkan oleh Ye Xiaotian. Jadi kakek dari gadis itu telah berhutang nyawa pada Ye Xiaotian. Sekarang keluarga Ye sedang dalam kesulitan, meskipun Ye Xiaotian telah meninggal. Kakek gadis itu tetap mengingat kejadian tersebut hingga ingin menyelamatkan nyawa anak tunggal Ye Xiaotian. Kalau Yeyan juga memiliki bakat dan keberanian seperti ayahnya, maka tidak masalah menyelamatkannya. Tapi, sekarang, ternyata dia orang seperti itu. Demi orang seperti itu, kita mungkin akan menyinggung keluarga Yun, menyinggung orang suci, bahkan akan menyinggung sekte Yun Chao. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan hati yang merasa hal tersebut tidak sepadan. Hais! Orang tua itu pun menghela napas panjang. Pahlawan sehebat apa Ye Xiaotian dulu? Dengan bakat setinggi apa dia? Jika Ye Xiaotian tidak meninggal, dia pasti akan menjadi orang suci yang bisa membawa keluarga Ye terkenal dalam kerajaan ini. Apakah saat itu, keluarga Yun masih berani bersikap seperti ini? Sungguh disayangkan pahlawan itu telah tiada dan anaknya tidak memiliki kemampuan. Namun, karena ini adalah perintah dari kepala keluarga, maka dia juga tidak berani membantahnya. Kita lihat besok saja. Kalau benar ada kesempatan maka kita akan membawanya pergi dari kota Changyun, bahkan pergi menjauh dari kerajaan ini. Keluarga Yun seharusnya tidak akan mengetahui kita yang melakukannya. Dengan begitu, kita juga telah membalas budi keluarga Ye. Tapi, kalau benar tidak memiliki kesempatan, maka aku hanya bisa kembali dan meminta pengampunan dari kakek. Gadis itu menggelengkan kepalanya.
boleh juga seperti itu. Orang tua itu juga menganggukkan kepalanya. Yayan sama sekali tidak tahu menahu akan hal ini. Saat ini, dia telah kembali ke kediaman Ye. Setelah dia menutup pintu kamarnya, Yayan mengeluarkan batu ungu yang dibelinya tadi. Ber! Tidak menunggu lama, Yayan segera mengeluarkan kekuatan jiwa, kemudian kekuatan jiwa mengelilingi batu ungu itu. Bang! Batu ungu itu berdengung dan langsung memantulkan kekuatan jiwa Yayan. Sungguh luar biasa! Seketika, Yayan memperlihatkan ekspresi bahagia. Sekarang, dia merasakan jika dalam batu itu terdapat kekuatan jiwa yang sangat besar. Belah! Pikir Yayan dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, dia menggunakan jurus pedang terbang lalu energi pedang itu langsung hendak membelah batu ungu itu. Tring! Terdengar sebuah suara dering. Batu ini masih dalam keadaan semula, bahkan tidak tergores sedikit pun. Benar-benar tahan banting. Yayan tercengang, lalu dia akhirnya mengeluarkan pedang Kaisar Langit. Yayan menggunakan seluruh tenaga dalamnya, lalu menggunakan jurus pedang mematikan yang merupakan kekuatan dari seni bela diri tingkat suci yang terkumpul di dalam satu pedang. Krak! Akhirnya, batu ungu itu retak. Seketika, cahaya ungu terpancar dari dalam batu itu.